Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri kelas 1 SDIT Baik yang Pak Zaini sayangi. Ini ya, perkenalkan, nama saya Zaini atau nama lengkapnya Muhammad Zaini Amin. Nah, kalian bisa memanggilnya dengan Pak Zain atau Pak Zaini. Nah, di sini Pak Zaini mengampu pelajaran bahasa Arab. Untuk pertemuan pertama ini, nanti Pak Zaini akan menyampaikan apa-apa saja materi yang ada di pelajaran bahasa Arab kelas 1 ini ya. Ini. Nanti kalian bisa langsung menyimak buku kalian, dibuka masing-masing bukunya. Nah, yang pertama nanti pada semester pertama ini kita itu akan membahas 3 bab ya. 3 bab. Yang pertama itu tentang at-ta'aruf atau at-ta'arufu ya. Ini artinya perkenalan. Kemudian nanti pada bab kedua kita akan membahas tentang usroti. Usroti itu artinya keluargaku. Dan pada bab yang ketiga kita akan membahas hiwayati. Nah, nanti kalian Pak Zaini kecilkan gambarnya biar tidak ketutupan ya. Nah ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang bab yang pertama. Bab pertama itu dalam bahasa Arab disebut dengan ad-darsul awal ya. Ad-darsul awal itu bab pertama. Nah, kemudian bab pertama atau pelajaran pertama. Darsun itu bisa diartikan bab, bisa juga diartikan pelajaran juga bisa ya. Diartikan pelajaran juga bisa. Oh iya, sebelum kita memasuki itu semua, Pak Zaini mau mengajak kalian semua untuk berniat ya. Berniat untuk kita belajar ya. Kita belajar semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melaksanakan perintah daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umat Islam atau umat Muslim itu diperintahkan untuk menuntut ilmu mulai dari buayan, artinya mulai dari kita lahir sampai ke liang lahat, sampai kita dipendam atau kita mati, itu kita tetap wajib yang namanya mencari ilmu. Makanya dalam kita mencari ilmu ini, belajar bahasa Arab, Pak Zaini minta kalian sebelumnya itu niatkan untuk menjalankan perintah Allah ya, menjalankan perintah Allah. Oke, setelah itu, setelah kita niat, mari kita membaca doa sebelum belajar dulu. Biasanya Pak Zaini kalau membaca itu membaca Al-Fatihah dan juga raditu billah. Oke ya, nanti kalian bisa ikuti. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbil walidayya wal muslimin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, oke, coba kalian nanti membuka halaman ini. Halaman berapa ini ya? Halaman 2, halaman 2. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang al-mufradat ya, al-mufradat. Nah, dalam tulisan bahasa Arab itu kita mengenal yang namanya huruf hijaiyah. Nah, ini semua huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba atau a, ba sampai dengan ya. Itu namanya huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Nah, berbeda dengan di tulisan tulisan Latin ya. Kita mengenal dengan a, b, c, D sampai seterusnya. Tapi kalau di tulisan Arab kita itu memakainya huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, kemudian ta dan lain-lain ya. Nah, itu nanti yang pertama kita akan membahas itu al-mufradat, tentang di situ kita akan belajar huruf hijaiyah, kemudian oh ya ada kosakatanya juga ini. Al-mufradat sebenarnya itu artinya kosakata. Al-mufradat itu kosakata. Tapi sebelumnya itu kita di sini membahas huruf hijaiyah dulu.
Ah, Begini santri-santri, kita tidak pungkiri bahwa kita dalam keseharian itu selalu berinteraksi dengan bahasa Arab. Yang pokok ya, yang pokok kita sebagai umat muslim itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, itu minimal 5 waktu. Terlepas dari sholat sunnah, uh, ada sholat duha, sholat tahajud itu kan ada ya. Nah itu yang sholat fardu itu kan 5 waktu, yang wajib itu 5 waktu. Nah itu dalam kita melaksanakan sholat itu bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Arab. Mulai dari niat usolli fardhu zuhri misalnya, kemudian al-fatihah, kemudian suratannya al-ikhlas atau apa, itu semuanya bahasa Arab. Kemudian dalam keseharian lagi yang pokok itu biasanya kita membaca Al-Quran. Nah Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab ya, bahasanya itu bahasa Arab. Kemudian kita juga sering mengenal kata-kata serapan yang kita gunakan dalam keseharian kita. Misalnya apa ya? Uh, Ya misalnya kitabun ya. Kitabun itu kan kita sering mendengarnya. Kitab berarti ya buku seperti itu. Kemudian ada lagi contohnya lagi, banyak sih sebenarnya. Contohnya itu misalnya lagi itu kursiun. Kursiun kan itu artinya kursi. Nah itu juga bahasa Arab. Banyak sih, banyak. Kemudian itu juga ya, itu terkait dengan pentingnya bahasa Arab ya. Kita dalam keseharian itu tidak lepas dari bahasa Arab. Makanya kita harus semangat dalam belajar, khususnya belajar bahasa Arab. Namun dalam belajar apapun kita juga harus tetap semangat ya. Yang namanya mencari ilmu juga tidak melulu bahasa Arab, tapi juga ilmu-ilmu yang lain itu termasuk sesuatu yang diperintahkan untuk kita mencarinya. Seperti Pak Zeni jelaskan di muka, kalau kita pengen man arodat dunya fa'alai bil, kalau kita ingin bahagia atau menginginkan dunia, kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Begitupun dengan kita ketika ingin menginginkan akhirat atau kebahagiaan di akhirat setelah kita meninggal, maka dengan ilmu. Dan ketika kita ingin menginginkan kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu ya, seperti itu ya. Seperti itu ya, ketika kita pengen bahagia di dunia maka dengan ilmu, kita pengen bahagia di akhirat maka dengan ilmu, ketika kita ingin kebahagiaan keduanya di dunia dan akhirat maka juga dengan ilmu. Jelas ya itu ya. Ya kalau kita pengen kebahagiaan akhirat maka kita menjalankan perintah Allah seperti sholat. Nah caranya sholat itu kan kita harus mencari ilmunya. Bagaimana ilmunya? Belajar, baru kita bisa sholat seperti itu. Nah untuk huruf hijaiyah ini ya seperti ini. Mulai dari a, ba, ta, sa. Nah atau ketika tidak diharokati nanti kita bacanya. Nah kalau ini kan bersakal ya. Kalau ini bersakal, ini ada harokatnya fathah, fathah. Nah kalau tidak ada harokatnya misalnya cuma seperti ini. Sorry. Kalau seperti ini berarti bacanya alif. Kalau seperti ini tidak ada harokatnya itu ba. Sorry. Kalau seperti ini itu ba ya, misalnya seperti ini ya, ba. Kalau kita kasih fathah ya ba, kalau kita kasih kasroh bi, kalau kita kasih domah bu. Yang pertama kita belajar huruf hijaiyah dulu, oke? Itu ada berapa ini? Kalau ini alif namanya ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sob. Ini sod ya, ini bod, po, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, kaf, ini lam, mim, nun, wawu, ha, ini kemudian hamzah. Kalau ini hamzah, dan yang terakhir ya. Itu ya, huruf hijaiyah itu kalau tidak diharokati. Kita yang pertama itu harus hafal dulu huruf hijaiyah.
mulai dari alif, ba, ta sampai dengan akhir. Seperti itu. Nah, mungkin untuk materi yang pertama ini kita itu dulu, membahas seperti ini dulu. Untuk besok insya Allah kita mengulang lagi huruf hijaiyah, kemudian yang berharokat, dan juga tentang kosakata ini ada ismi, masmuka, masmuki, ahlan wasahlan, ahlan bik, kaifa haluk, haza hazi, dan lain-lain. Insya Allah ya seperti itu. Oke, dari Pak Zaini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Hazanallah wa iyyakum wal afu minkum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.